Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai membaca dan mendengarkan kisah masyhur dari dunia ini. Oke, kita mulai. Yaitu peniup seruling dari Hamelin, dikisahkan oleh Has 73. Ada sebuah kota kecil di Jerman, namanya Hamelin. Sungai Weser mengalir sepanjang tombak selatan. Beberapa ratus tahun lalu penduduk kota itu punya masalah besar. Itu adalah masalah dari tikus. Ya, tikus. Ratusan dan ribuan. Puluhan ribu jumlah mereka. Mereka tikus-tikus yang berani, yang lapar, yang suka mencuri. Mereka melawan anjing dan membunuh tikus. Oh, maaf, dan membunuh kucing. Mereka menggigit bayi dan anak-anak. Mencekam. Mereka makan apa saja. Mereka mencuri ikan dari gentong-gentong penggaraman, daging dari gudang, dan roti serta kue dari meja tempat makan. Mereka membuat sarang dan berkeluarga di segala tempat. Dan saat penduduk kota Hamelin sedang rapat atau berguncing dengan tetangga dan bermain dengan anak mereka, mereka dapat mendengar tikus-tikus itu mencicit, mengerang, dan bermain berkelahi di bawah bilah lantai dan di belakang dinding kayu mereka. Mereka tak tahan lagi. Penduduk kota berkumpul dan berangkat menemui wali kota Hamelin dan dewan penasehatnya. Mereka menyerbu masuk balai kota dan mulai mengutarakan kemarahan mereka. Apa guna kalian? Kalau kalian tidak bisa menyingkirkan tikus-tikus ini dari kami, maka kami harus membayar kalian untuk memakai pakaian-pakaian mewah dan rantai emas ini. Kalian cuma duduk-duduk di sini, ngobrol dan makan enak dengan uang kami. Dan kalian tidak berbuat apa-apa untuk menolong kami. Kota Hamelin ramai dengan banyaknya warga yang berkumpul. Pak Wali Kota dan anggota dewannya terkejut. Mereka duduk dan lama membicarakan apa yang dapat mereka lakukan. Tetapi tak seorang pun punya saran berguna. Dan ini membuat mereka makin murung saja. Ini keadaan yang gawat, kata wali kota akhirnya. Akan kujual rantai emasku dan baju mewahku kalau ada yang dapat menyingkirkan wabah tikus ini. Tapi aku tak percaya ada orang yang bisa melakukannya. Saya bicara saat terdengar ketukan di pintu ruang dewan dan sebuah suara bertanya, boleh saya masuk? Oh, silakan, ujar wali kota. Orang yang muncul dan berdiri di depan wali kota dan anggota dewannya amat aneh tampaknya. Ia tinggi dan kurus dengan rambut tipis ringan dan mata biru berkilauan. Ia mengenakan baju panjang, separuh merah, separuh kuning, dan sekeliling lehernya terikat selendang merah dan kuning. Pak Wali Kota dan anggota dewan menyangka, ternganga, dan mata si orang asing makin berkilau saja saat dilihatnya keheranan mereka.
Meja rapat, yang mulia, tolong dengarkan saya. Saya punya aji rahasia yang dapat membuat makhluk apapun mengikuti saya. Kemana saja. Saya sering menggunakan kekuatan ini untuk menyingkirkan makhluk berbahaya dari mereka yang menyewa saya. Makhluk seperti ular, tikus, dan kecoa. Orang memanggil saya si peniup seruling. Sambil berbicara, ia menarik ujung selendangnya dan Pak Wali Kota melihat ujung itu terlihat di sebuah seruling kecil. Inilah sihir ajaib saya. Saya telah berkeliling dunia dengan seruling ini, menolong orang membasmi hama yang jadi wabah mereka. Saya baru dari Tartar, belum lama membebaskan Cham Agung dari lalat berbahaya. Lalu saya ke India untuk menyingkirkan gerombolan kelelawar penghisap darah yang mengganggu sang nizam. Saya mengusir wabah belalang hama dari salah satu negara Afrika. Mudah bagi saya memusnahkan tikus ini untuk Anda. Tapi Anda harus membayar saya 1.000 guilder. Cuma 1.000? Kami akan berikan 50.000 jika Anda benar-benar mampu, ujar wali kota dengan senang. Seruling tersenyum, lalu ia keluar ke jalan dan menempelkan serulingnya di bibirnya. Ia baru memainkan beberapa nada dan terdengar suara lain di jalan, suara yang amat berbeda. Bukan musik, itu adalah bunyi cicitan dan dengusan kecil, suara cakar berlari dari jutaan tapak kaki mungil. Tikus-tikus meninggalkan rumah-rumah dan gudang, lumbung dan kandang, dan mereka berlari mengikuti alunan musik seruling. Begitulah seluruh marga, satu bangsa tikus tersihir oleh musik itu. Dan mereka menari mengikuti si peniup seruling turun ke jalan menuju sungai Weser. Saat ia mencapai tepi sungai, tiba-tiba si peniup seruling berhenti. Tetapi ia tetap memainkan serulingnya. Dan tikus berlari melempati kakinya, saling bertumbukan dan jatuh ke air yang dalam, dan mereka mati tenggelam. Kecuali satu. Tikus yang satu ini berenang melintasi sungai dan mencapai tepian seberang. Dan dia menceritakan kisah ini kepada cicit-cicitnya. Saat ku dengar musik dari seruling itu, ku dengar pula suara lain jauh lebih menarik. Aku dengar apel diperas, diambil sarinya. Aku dengar pintu lemari makanan menderit terbuka dan terbentang menungguku untuk mengambil makanan di dalamnya. Aku dengar gabus ditarik dari botol minyak dan bungkus keju yang gendut dan matang dibuka. Aku mendengar suara memanggil lebih manis dari semua musik. Tikus-tikus bergembira. Tikus-tikus bergembiralah. Mari makan sekuatnya. Pesta telah dimulai. Jadi aku ikut berlari bersama yang lain. Dan lalu tiba-tiba aku telah berada dalam sungai. Dan airnya sudah hampir sampai ke kepala. Coba dengar betapa gembiranya penduduk Hamelin ketika mereka tahu bahwa tikus-tikus akhirnya pergi. Mereka membunyikan lonceng gereja sampai porosnya berderik. Mereka merusak sarang-sarang tikus yang telah ditinggalkan kosong. Mereka menutup lubang-lubang yang bisa dilewati tikus. Mereka membersihkan semua kotoran yang ditinggalkan tikus dan sambil bekerja mereka bernyanyi, bersorak. Mereka sibuk dan mereka tak pernah segembira itu.
Namun tiba-tiba si peniup seruling muncul di tengah pasar dan berkata, "Sekarang tolong bayar 1.000 guilderku. Tolong sekarang bayar 1.000 guilderku. Guilderku. Oh, tolong sekarang bayar 1.000 guilderku." 1.000 guilder, ujar Pak Wali Kota. Seakan-akan terkejut. Ia memikirkan semua makanan enak yang dapat dibelinya dengan uang begitu banyak. Ia memikirkan botol-botol anggur mahal yang telah disimpannya di gudang bawah tanah. Ia membutuhkan uang untuk membeli anggur tambahan setelah anggur miliknya yang habis. Orang aneh ini tak bisa membawa tikus-tikus itu kembali. Mereka semua telah tenggelam di sungai, ujar Wali Kota kepada anggota dewannya. Pada si peniup seruling ia berkata, 1.000 guilder. Anda pasti bercanda. Saya tak keberatan memberi Anda sekedarnya untuk membeli minum, tapi kami telah banyak merugi akibat tikus-tikus itu. Saya tak mungkin memberi Anda 1.000 guilder. 50 saja. 50 saja. Ya, peniup seruling berubah. Jangan coba-coba mempermainkan saya. Pegang janji Anda dan bayarlah segera. Nanti saya harus kembali ke Baghdad karena koki Sultan mengadakan pesta untuk saya. Saya menghancurkan sarang kalajengking di dapurnya dan ia membayar saya dengan baik. Saya tak akan tawar-menawar dengan Anda. Cebol pengingkar janji. Berikan 1.000 guilder saya atau akan saya tiup seruling ini dengan cara yang tak akan Anda sukai sama sekali. Wali Kota menjadi murka. Kau pikir aku mau diperlakukan lebih buruk dari seorang koki? Aku tak akan dihinakan oleh pengamen berbaju rombeng. Kau tak akan mendapat 1 sen pun dariku. Pergi, tiup serulingmu, gombalmu sampai kau mati. Ding tidak menjawab. Ia mendekatkan sulingnya ke bibir kembali. Dan kali ini musik yang ia mainkan adalah yang terindah yang pernah didengar. Yang terindah adalah yang pernah didengar orang. Dan segera terdengar suara kaki-kaki kecil berlarian. Bunyi kolam kayu berdetak sepanjang jalan. Juga terdengar suara-suara kecil berbisik dan saling memanggil. Kemudian Pak Wali Kota yang ketakutan dan para penasihatnya melihat anak-anak itu. Semua anak dari kota Hamelin bergegas keluar dari rumah mereka untuk bergabung dengan si peniup seruling. Dan sementara ia melangkah menyusuri jalan, anak-anak berlari mengikutinya, tak sekalipun menengok ke belakang. Ini dia. Semuanya terhipnotis, gak tertegun. Seakan mereka berubah menjadi batu. Mereka melihat peniup seruling berjalan menuju sungai dan mereka bertanya-tanya apakah ia membawa anak-anak itu agar tenggelam seperti tikus. Tapi si peniup seruling terus berjalan di sisi sungai menuju gunung besar yang berdiri di luar kota. Dan para ibu dan ayah yang tercengang, tengah-engah, ketakutan menarik napas kembali. Ia harus berhenti saat mencapai gunung dan anak-anak akan kembali kepada kita, pikir mereka. Tetapi ketika peniup seruling mencapai gunung, sebuah pintu membuka di lerengnya dan peniup seruling masuk terus memainkan serulingnya. Anak-anak mengikuti dan pintu itu tertutup setelah semuanya masuk. Ini adanya. Hanya satu anak yang tertinggal. Ia pincang dan tak bisa berjalan secepat lainnya. Ketika ia dibawa pulang ke kota, ia ceritakan apa kata musik si peniup seruling kepadanya. Suara itu berkata bahwa peniup seruling membawa kita ke negeri ajaib. Tempat mata air mengalir segar dan pepohonan syarat berbuah. Konon bunga-bunga di sana lebih indah dari di sini. Warna burung-burung lebih cerah, lebah madu tak pernah menyengat dan ada kuda bersayap untuk ditunggangi. Sekarang semua anak yang lain berada di tempat indah itu dan aku tinggal sendirian di sini tanpa teman bermain. Wali kota mengirim utusan untuk ke timur, barat, selatan, dan utara untuk mencoba menemukan anak-anak yang hilang.
Ia menawarkan hadiah besar, emas dan perak, tetapi tak seorang pun melihat si peniup seruling atau anak-anak yang mengikutinya. Setelah peristiwa ini, setiap tahun pada hari itu, di bulan Juli, saat anak-anak menghilang, hari berkabung diadakan. Jalan menuju gunung disebut Jalan Peniup Seruling. Sebuah tugu batu yang besar dibangun di dekat lereng tempat dulu sebuah pintu menuju gunung membuka. Dan di tugu itu dituliskan ke seluruh kisahnya. Takkan ada orang yang lupa tentang peniup seruling dan anak-anak yang hilang. Kini, orang menarik hubungan di negara Transilvania yang misterius itu ada keluarga-keluarga yang berpenampilan cukup berbeda dari para tetangga mereka. Menurut kisah, ratusan tahun lalu nenek moyang keluarga itu meloloskan diri dari penjara bawah tanah tempat mereka disekap. Saat mereka ditanyai dari mana asal mereka sebelum itu, mereka mengatakan rasanya mereka pernah tinggal di sebuah kota bernama Hamelin. Tapi bagaimana mereka pergi dari Hamelin ke penjara atau dari penjara ke Transilvania, mereka tak mampu mengingat dan menerangkannya. Demikian kisah dari Kisah Masyhur Dunia. Terima kasih.